Sok munggah gas, iku sesok sore nih siji suruh. Halo semuanya, balik lagi di Bacain Cerita Horor. Kali ini gue bakalan bacain cerita horor Treat X yang diupload sama @creepyfile. E-nya 2. Nah, asupan kengerianmu setiap harimu. Asik. Buat teman-teman yang mau follow Creepyfile semangga, tapi jangan lupa subscribe juga Bacain Cerita Horor. Kali ini ceritanya tentang misteri Gunung Arjuno. Nah, teman-teman yang suka nanjak gunung, yang pernah nanjak Gunung Arjuno, coba dong komen di kolom komentar. Karena kali ini akan bercerita tentang pendakian gunung di Gunung Arjuno, Horror Treat tahun 2016, yang menceritakan seorang pendaki bernama Toby Adam dan 6 temannya yang mengalami kejadian mistis saat mendaki Gunung Arjuno. Oke, langsung aja kita baca ceritanya. Check it out. Aku Toby Adam, bukan nama asli, bekerja sebagai DJ di salah satu kota di Kalimantan. Sejak dulu aku memang hobi naik gunung. Meski karena kesibukan kerja, pendakian jadi terbatas. Namun pertengahan 2016, aku dan 6 temanku, Dimas, Ardi, Eko, Wawan, Dina, dan Kiki, ini mereka semua bukan nama asli, memutuskan untuk mendaki puncak Arjuno, salah satu gunung di Jawa Timur. Kami berangkat sore hari dari Kalimantan menuju kota terdekat Gunung Arjuno, menginap semalam di hotel dan berencana berangkat subuh dengan travel. Pagi itu tak ada kejadian aneh. Sekitar pukul 8 kami tiba di desa kaki gunung. Alih-alih memilih jalur biasa, kami memilih jalur yang jarang dilewati pendaki. Kami langsung menemui kepala desa untuk meminta izin melewati jalur tersebut. Namun, kepala desa melarang kami. Banyak tempat bertapa di jalur itu. Ini bukan jalur untuk pendaki biasa, katanya. Tapi karena jalur utama terlalu panjang, kami bersikeras dan akhirnya diizinkan dengan syarat menjaga sikap dan yang paling penting tidak boleh bermalam di pos 4. Kepala desa tidak menjelaskan alasannya, hanya menegaskan larangannya. Kami pun setuju. Jalur ini memang tak banyak diketahui orang. Untuk mencapainya kami harus masuk ke desa terpencil. Perjalanan dimulai pukul 1 siang dengan suasana sejuk khas hutan pinus. Namun, semakin jauh kami melangkah, semakin banyak teras betapa yang membuat suasana sedikit merinding. Maghrib pun tiba saat kami baru melewati pos 3. Pendakian ini memiliki 7 pos dan perjalanan masih panjang. Anak-anak perempuan mulai kelelahan. Kenapa gak ngecamp di pos 4 aja sih? Udah deket, usulku. Jangan macem-macem, ini hutan, bukan rumahmu, tugur Eko. Udahlah, siapa juga yang bakal tahu kalau kita ngecamp di sini. Besok subuh kita langsung beresin, jawabku. Karena lelah, mereka akhirnya setuju. Kami tiba di pos 4 sekitar pukul 8 malam dan papan kayu bertuliskan angka 4. Tertutup tanaman menjalar. Posnya berbentuk seperti pos ronda dan di belakangnya ada lapangan luas yang tampak bersih. Tempat luas begini masa gak boleh ngecamp, gumamku. Kami mulai mendirikan tenda, buat api unggun dan berbagi tugas. Jam 9 malam pun tiba. Tiba-tiba seorang pria parubaya muncul dari jalan setapak, berjenggot putih, berbaju batik, bercelana hitam gantung dan membawa parang. Dengan nada tinggi dan berbahasa Jawa, dia memperingatkan. Wes tak kandani ojo nginep neng kene. Isok pindara. Artinya, sudah dikasih tahu jangan bermalam di sini. Bisa pindah atau enggak? Gitu. Kami terdiam saling tatap, lalu mulai membereskan barang-barang untuk naik ke pos 5. Pria itu kusebut Simbah, berdiri memperhatikan kami saat teman-temanku sudah lebih dulu naik. Aku memastikan api unggun benar-benar padam. Ketika aku melewatinya tercium wangi melati. Mari Mbah, maaf atas kesalahan kami, ucapku. Simbah hanya mengangguk.
Aku terus berjalan tapi kemudian menoleh. Dia sudah menghilang. Aku berusaha menyusul teman-temanku, tapi ada yang aneh. Suara malam yang biasanya dipenuhi serangga kini senyap total, seperti ada yang mengawasi. Aku berjalan selama 1 jam, tapi tak kunjung menyusul mereka. Rasanya seperti berjalan di tempat yang sama. Untuk memastikan, aku menancapkan kayu besar di pinggir jalan sebagai tanda. Aku terus berjalan, tapi beberapa menit kemudian aku melihat kayu yang kutancapkan tadi. Aku kembali ke tempat yang sama. Aku mulai panik. Aku coba turun ke kanan, ke kiri, masuk ke hutan, tapi tetap kembali ke tempat yang sama. Aku yakin aku disembunyikan. Dari arah bawah gunung, kulihat sekelompok orang berpakaian kerajaan membawa tombak dan obor. Mereka melintas di sampingku. Aku memanggil mereka tapi tak ada jawaban. Mereka berhenti, menoleh, lalu berjalan lagi. Apa aku sudah mati? Siapa mereka? Kenapa mereka masih berjalan seperti itu? Aku hanya bisa berdoa. Aku tertidur di jalan setapak itu dan tiba-tiba terbangun di tengah pasar malam. Semua orang berpakaian seperti masyarakat zaman dahulu. Wajah mereka pucat tanpa ekspresi. Aku kebingungan. Tiba-tiba aku terdorong hingga jatuh. Bruk. Aduh, siapa sih yang dorong? Saat aku bangkit, pasar yang ramai tadi berubah menjadi kosong. Hanya aku seorang diri. Suara wanita tertawa lirih terdengar di sekelilingku. Makin lama makin ramai, melengking dan mengerikan. Aku lari tanpa tujuan. Di tengah hutan aku melihat pondok kecil. Berharap aman, aku masuk. Tiba-tiba, kowe ra iso muleh. Artinya, kamu gak bisa pulang. Dinding pondok terdorong keras. Seakan banyak makhluk berusaha menerobos masuk sambil tertawa cekikikan. Aku lari keluar, tapi bodohnya aku menoleh ke belakang. Di samping pondok itu makhluk-makhluk mengerikan perpaduan manusia dan binatang menatapku. Aku berlari ke sekuat tenaga, kembali ke jalan setapak tempat tanda kayu yang tadi. Aku terduduk, menangis putus asa. Simbah muncul, tapi kali ini tubuhnya bukan manusia, melainkan ular raksasa. Dia melilit tubuhku, napasku terhenti, aku pasrah. Aku kehilangan kesadaran. Saat aku membuka mata, seorang nenek tua berdiri di hadapanku. Nek, dikandani wong tua, manut. Bangunmu ngedekne kemah kuwi pasar gaib. BTW kalau misalkan logatnya salah atau cara bacanya salah, mohon maaf ya, karena aku bukan orang Jawa, punten. Artinya kalau dikasih tahu orang tua tuh nurut. Tempat kalian ngecamp itu pasar gaib. Simbah lihat kau mirip cucuku. Aku bantu kau keluar dari sini. Tapi ingat, ini bukan duniamu. Jaga lisan dan sikapmu. Lungo golekno sumber banyu. Wudu njuk turuo. Artinya, pergilah cari air, wudu lalu tidur. Aku mengangguk. Saat menoleh, nenek itu sudah menghilang. Tiba-tiba aku mendengar suara air mengalir. Aku berwudu, lalu tertidur di jalan setapak. Saat terbangun, aku dikelilingi teman-teman dan warga desa. Sudah 3 hari mereka mencariku. Malam yang terasa singkat bagiku ternyata berlangsung 3 hari di dunia nyata. Mereka naik turun gunung tanpa melihatku. Hingga akhirnya sore ini baru menemukan aku tidur di pinggir jalan setapak. Aku selamat. Buat kalian yang suka mendaki, hormatilah alam, jaga lisan dan jangan melanggar larangan. Kita hidup berdampingan dengan dunia lain. Terima kasih untuk Toby Adam yang berbagi cerita ini. Jika ingin membaca lebih banyak kisah horor lainnya, follow akun Creepyfile E-nya 2 dan juga subscribe Bacain Cerita Horor. Karena aku bakalan bacain cerita-cerita horor dari tweet ataupun dari internet. Nah, buat kalian yang punya cerita horor dan mau aku bacain, bisa kirim-kirim ke email atau ke sosial media Bacain Cerita Horor. Gua pamit dan sampai jumpa.